Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau pegang terus janji-Mu, bukan janji hidup kami akan mudah, hidup kami tidak ada tantangan, tapi kami pegang, kami percaya Tuhan akan terus menyertai. Terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu bersama sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Terima kasih untuk Kristus yang sudah mati untuk kami. Dan terima kasih untuk firman yang Tuhan kasih kepada setiap kami. Untuk boleh menuntun hidup kami, menguatkan kami, membantu kami berjalan lurus di hadapan Tuhan. Pagi ini Bapa, kami serahkan hati dan pikiran kami untuk Roh Kudus lawat, Roh Kudus bentuk sehingga kami boleh semakin serupa Kristus. Buka hati dan pikiran kami. Kalau kami saat ini penuh, penat dengan berbagai macam pergumulan, pikiran, Bapak, kami mau letakkan itu di bawah kaki-Mu dan kami mau seperti Maria duduk dan mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Terima kasih Bapak, pakai juga hamba-Mu, ampuni segala dosanya dan pakai untuk boleh jadi alat kerajaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu pertama-tama untuk dukungannya. Istri saya sudah di sini, terima kasih untuk doanya, untuk supportnya. Appreciate. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu hobi kebanyakan orang itu traveling. Kalau udah jenuh kerja all day in, day out gitu ya, kita pengen relax, melupakan sejenak tumpukan paper yang ada di meja kerja atau segala macam yang tugas yang silih berganti. Dan ketika kita meninggalkan itu semua, entah untuk me time, entah spend quality bareng teman atau bareng keluarga, kita pengen itu jadi momen yang refreshing. Saya pikir retreat adalah momen yang pas. Jadi buat Bapak Ibu yang masih bimbang, masih ragu, belum daftar seperti kata Pak Handi tadi, silakan join in. Kalau nggak bisa 3 hari, bisa datang hari Sabtu sebagai visitor. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang traveling, kitab Ibrani sebenarnya menyuguhkan kepada kita tour yang begitu brilian. Dari pasal 1 kita sudah diajak untuk melihat berbagai sejarah, berbagai peristiwa, berbagai lokasi di Alkitab, Perjanjian Lama. Dan penulis menarik itu semua, kalau bisa digambarkan gitu ya, dari berbagai macam peristiwa dan lokasi, semuanya ditarik dengan benang merah ke pusatnya, yaitu Kristus. Penulis kitab Ibrani mau bilang bahwa it's all about Jesus, karya Kristus, pribadi Kristus. Dan segala nubuatan, segala janji di PL, semuanya tergenapi, semuanya iya dan amin di dalam Kristus. Dan hari ini kita masuk ke dalam tour yang berikutnya, tour yang membawa kita ke dalam 2 gunung, satu gunung satu bukit ya, Gunung Sinai, di mana Musa memimpin bangsa Israel. Ada yang ingat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk apa bangsa Israel keluar dari Mesir? Supaya tidak dijajah lagi, supaya nggak usah kerja keras. Bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir adalah untuk menyembah Allah. Itu tujuannya. Bukan supaya tidak lagi di bawah kaki Mesir, tapi di bawah Allah. Mereka dipanggil untuk melayani Allah. Bukan untuk menyenangkan dunia, tapi untuk menyenangkan Allah. Dan itulah kita Israel rohani, kita gereja dipanggil untuk menyembah Allah. Firman Tuhan hari ini buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita adalah bagian dari kerajaan yang tak tergoncangkan, yang beribadah dengan hormat dan takut kepadanya. Ini inti firman hari ini. Kita semua adalah bagian dari kerajaan yang tak tergoncangkan, yang beribadah dengan hormat dan takut kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian pertama ayat 18 sampai 24 ditunjukkan kepada kita untuk memberikan perbandingan. Ada 2 macam gunung, ada 2 macam tempat dan karakteristik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dibandingkan di bagian ini. Gunung yang pertama digambarkan sebagai gunung yang menyala dengan api, kelam, gelap, penuh dengan angin badai. Ada bunyi sangkakala yang menegangkan, bunyi suara Allah sendiri, sehingga mereka yang mendengarnya memohon dengan ketakutan supaya Tuhan gak usah berbicara lagi sama mereka. Ngomong saja lewat Musa, nanti Musa menyampaikan kepada bangsa Israel. Sebegitu menyeramkan, mencekamnya gambaran yang disampaikan di kitab Kejadian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekudusan hadirat Tuhan yang luar biasa dan tidak dapat didekati itu begitu mutlak hingga dikatakan
Dibacakan tadi bahwa binatang pun, kalau ada binatang kan, binatang kadang jalan kemana-kemana gitu. Kalau dia menyentuh gunung Sinai itu, binatang itu harus dilempari dengan batu. Sebegitu seriusnya. Begitu kontras dengan bukit atau gunung yang kedua, Bukit Sion. Dikatakan di ayat 18, sebab kamu tidak datang ke gunung Sinai, tetapi kamu sekarang sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, yang menjadi tujuan Abraham. Yerusalem surgawi yang dihuni kumpulan ribuan malaikat yang meriah, bersama dengan jemaat anak-anak sulung, yang maksudnya bukan berarti cuma anak sulung yang ada di surga, tetapi orang-orang percaya yang menerima warisannya, yaitu keselamatan. Mereka semua ini ada di surga menjadi penerima janji Allah, bersama dengan roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna sambil menantikan kebangkitan tubuh. Dan siapa lagi yang ada di sana kalau bukan Kristus sendiri? Pengantara perjanjian baru yang darah pemercikannya berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Karena lewat darah Kristus kita semua ada di sini, boleh kenal Tuhan dan boleh diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau cari di kitab perjanjian baru, saya pikir sulit untuk mendapati penggambaran yang lebih vivid, lebih menggambarkan, lebih ekspresif penggambaran eskatologisnya, penggambaran akhir zamannya ketimbang yang kita dapat di sini. Dua gunung, Bukit Sion dan Gunung Sinai, mengesankan dan mengharukan. Gunung Sinai melarang orang-orang seperti kita naik. Gunung Sinai melarang orang berdosa untuk naik ke atas. Gunung Sinai menampilkan ancaman, menghasilkan ketakutan yang bahkan Musa sendiri pun akui. Tapi segala sesuatu yang ada di Gunung Sinai sudah dipakukan di kayu salib. Telah dirobek bagaikan tirai bait Allah. Telah dihembuskan dengan angin berita Injil. Sehingga kita dapat menjadi warga kota Allah yang hidup, yang ada di bukit gunung yang kedua. Bapak Gereja Agustinus dalam bukunya membedakan kedua gunung ini. Dalam bukunya dibedakan sebagai dua jenis kota. Yang satu kota manusia didasarkan pada cinta diri. Fokusnya siapa? Saya. Apa-apa saya. Dan ini berarti permusuhan dengan Allah. Dan kota yang kedua dibangun dengan cinta kepada Tuhan. Tuhan yang kudus. Dua gunung, dua kota. Dan inilah kemuliaan kota yang kita diami sebagai anak-anak Allah. Di mana yang menyala-nyala bukan api tetapi anugerah. Yang terdengar bukanlah bunyi yang menakutkan tetapi undangan masuk. Dan yang dibagikan bukan kecaman, bukan peringatan kalau yang dekat harus dirajam dengan batu. Tetapi yang dibagikan adalah pengharapan abadi, keselamatan kekal. Penggambarannya dibuat sedemikian rupa supaya pembaca, termasuk kita, pembaca, bisa melihat kemuliaan yang sejati dari perjanjian yang baru. Perjanjian dalam iman kepada Kristus. Sehingga kita yang sudah sampai ke Bukit Sion, ke Gunung Sion, tidak akan terpikir lagi untuk balik ke Gunung Sinai. Kita adalah penghuni kota dari Allah yang hidup. Ini yang mau disampaikan penulis kepada mereka, orang-orang Yahudi Kristen yang kepikir untuk balik lagi ke Yudaisme. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi bagaimana kalau kita sudah menjadi bagian dari kota Allah yang hidup? Kita sudah masuk, naik ke Bukit Sion. Ayat 25 mengatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Kalau dulu Israel menolak suara Allah di Gunung Sinai, mereka yang menolak saja tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari suara anak Allah yang berbicara dari sorga. Kalau benar surat ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di Roma, ini berarti ancamannya datang pertama dari pemerintah Roma dan tekanan dari sinagog Yahudi. Dan seandainya ada reporter di jalan pada waktu itu bertanya kepada orang, menurut kamu mana yang akan bertahan lama? Kekaisaran Roma atau kekristenan? Orang-orang di jalan pasti ketawa. Sama seperti sekarang kalau kita bilang value Kristen, orang-orang bilang ini konyol, kolot banget. Mereka tahu mana yang lebih bertahan lama. Pasti kekaisaran Roma. Kamu lihat sekitar kamu, culture-nya, semua budayanya. Ini yang bikin Roma, kekaisaran Roma. Tapi sekarang kita tahu, fast forward ratusan tahun.
Kekaisaran Roma tinggal memori di dalam buku-buku sejarah. Tetapi kekristenan tetap ada. Dan itu yang Alkitab bilang. Nabi Yesaya berseru, seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah tetap untuk selamanya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah peringatan yang serius. Allah Gunung Sinai adalah Allah yang sama yang mendiami Bukit Sion. Allah yang sama. Meski amarahnya telah diselesaikan di kayu salib, Allah kita tetap membara dengan kekudusan. Kekudusan yang menghanguskan. Dan kita tidak dapat seenaknya. Jangan sampai kita menolak Dia yang berfirman. Jangan sampai kita terlena dengan segala sesuatu yang kelihatan, sehingga Allah yang tidak kelihatan kita sepelekan, kita kesampingkan. Di Gunung Sinai, gempa mengingatkan betapa goyahnya bumi di hadapan Allah. Dan sekali kelak Allah akan kembali menggoncangkan langit dan bumi, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Yang stabil dan yang tetap adalah mereka yang berpegang pada firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang dalam Matius 24, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Jadi tiap kali kita berdoa, doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu yang kekal Bapa, di bumi seperti di surga. Baiklah kita mengingat diri bahwa ketika kita mengikat diri dengan apapun itu, entiti apapun yang orang bilang hebat, bagus, bakal bertahan lama, jaya, langgeng, berkuasa, cepat atau lambat, itu akan lewat. Tinggal tunggu waktu saja. Oleh karena itu, hendaklah kita mengucap terima kasih. Kalau kita sudah ada di gunung Allah, kalau kita sudah jadi diangkat sebagai anak Allah, kalau kita didisiplin, kalau minggu lalu dibilang, kalau kita didisiplin oleh Allah, hendaklah kita mengucap terima kasih kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dan beribadah kepadanya menurut cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita salah mengabdi. Jangan sampai kita salah menghabiskan hidup kita untuk sesuatu yang lewat waktu saja itu sudah tidak akan ada lagi. Beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dan dengan spesifik penulis Ibrani memberikan dua perintah, dua tujuan. Di ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini yang pertama. Matius 5 ayat 9 bilang, berbahagialah kita sebagai pembawa damai, karena kita akan disebut anak Allah. Senada Paulus menulis, jika mungkin hal itu tergantung dari kita, berdamailah dengan semua orang. Kalau orang gak mau damai gak apa-apa, tapi kalau ada kuasanya di kita dan kita bisa berinisiatif, upayakan damai dengan semua orang. Itu adalah bukti kalau kita adalah anak-anak Allah. Itu adalah bukti kalau kita adalah penghuni Bukit Sion, bukan Gunung Sinai. Ada satu kisah penginjil dari China, Watchman Nee. Dia pernah menceritakan tentang panggilan ketika seseorang harus hidup damai. Jadi ada seorang petani Kristen punya sawah di atas bukit. Nah, dia harus isi sawahnya itu dengan air. Airnya ada di bawah. Jadi dia harus bawa ke atas begitu. Nah, di bawah sawahnya dia, di yang lebih rendah, itu ada sawah yang lain. Dan petani yang kedua ini yang sawahnya letaknya di bawah petani Kristen itu akan membuka lubang di petak sawahnya sehingga air yang dari atas turun ke bawah. Ini orang Kristen, petaninya punya sawah di atas, dia coba sabar. Dia coba tidak ofensif, katanya orang Kristen harus sabar gitu ya. Tapi tiap kali dia kerja jadi harus kerja 2 kali begitu kan. Dia ngairin sawah dia ya, kena ke temennya dulu, tetangganya dulu, baru akhirnya punya dia bisa penuh. Dia tanya sama temennya, aku udah gak bisa lagi nih. Aku udah gak sabar lagi nih. Kayaknya aku harus tegur dia bukan? Temennya bilang, kita doain dulu. Dan setelah berdoa, salah satu orang Kristen teman-temannya itu di gereja, salah satu temannya bilang bahwa tugas kita adalah lebih dari sekedar mencari keadilan bagi diri sendiri. Kita harus hidup sedemikian rupa sehingga kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kemudian petani ini mikir, oke, kalau gitu besok saya pompa airnya, bawa airnya ke dia dulu, ke tetangganya dulu. Kalau sudah penuh, baru dia pompa ke petak sawahnya dia sendiri.
Begitu beberapa hari, dan ini bikin tetangganya heran, tetangganya yang curang itu. Dan ternyata tindakan itu membuka hatinya untuk akhirnya menerima Kristus. Sulit ya Bapak Ibu, tapi kita bisa belajar dari situ, menjadi pembawa damai. Sikap yang demikianlah yang dituntut di sini. Petrus menjelaskan dalam 1 Petrus 2 ayat 21-23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika dicaci, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, dia tidak mengancam, tetapi menyerahkan kepada Allah Bapa yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini panggilan yang pertama. Bagaimana kita bisa hidup buat Allah? Pertama dengan membawa damai, menjadi pembawa damai. Dan yang keadilan, soal keadilan kita serahkan kepada Allah Bapa. Yang kedua adalah mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Jadi horizontal, menjadi pembawa damai, tapi juga vertikal. Hidup dalam kekudusan. Ada orang yang suka timpang. Horizontalnya bagus, vertikalnya kurang. Atau dia dekat sama Tuhan, tapi abai sama sesama. Dua-duanya harus jalan Bapak Ibu. Kudus dan menjadi pembawa damai. Proses pengudusan untuk yang kedua ini adalah karya Roh Kudus di dalam kita. Tapi kita perlu ada partisipasi aktif. Kekudusan adalah konsekuensi dari iman. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Kekudusan bukan syarat keselamatan, karena kita diselamatkan, dibenarkan karena iman kepada Allah. Tapi kalau kita punya iman, kita akan hidup kudus. Oleh karena itu Yakobus menyatakan, mengolok-olok ide bahwa ada iman yang tanpa perbuatan. Enggak ada iman tanpa perbuatan. Iman yang demikian adalah mati. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita akan hidup kudus. Itu buahnya, itu wujudnya. Kekudusan adalah salah satu penekanan juga dalam kitab Ibrani. Dikatakan bagaimana Kristus adalah imam besar kita. Dia membawa korban untuk menyempurnakan kita sekali untuk selama-lamanya. Meski dunia menggoda, mencoba, menarik kita jatuh. Tapi kita adalah atlet lomba lari spiritual yang sedang berlari. Kita perlu berjuang terus menjadi berkat bagi komunitas. Menjadi terang, hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan dengan kompromi dengan dunia. Kita jadi berkat bagi dunia justru dengan tetap hidup di dalam Tuhan. Ketika orang ajak kita untuk kompromi, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita tetap teguh. Justru kita jadi berkat buat mereka. Kita jadi alternate story. Kita menantang orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kekudusan ada 3 peringatan yang diberikan. Yang pertama, jangan sampai kita menjauh dari kasih karunia Allah. Semoga di antara kita yang di sini maupun yang di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ini terus diulang bukan dari awal kitab Ibrani, mengingatkan pembaca dan mengingatkan setiap kita untuk tidak menolak Kristus. Dan akhirnya terhitung sebagai jiwa yang terhilang. Karena gak sedikit orang mengaku percaya, tapi datang dengan motivasi yang beragam, bukan untuk mencari Kristus. Dan ketika kehidupan sulit, mereka meninggalkan Tuhan. Yang pertama, jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Yang kedua berkaitan dengan yang digambarkan sebagai akar pahit. Menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Kalau kita tarik bagian peringatan yang kedua ini dengan Ulangan 29 ayat 18, Musa mengingatkan hal yang serupa. Sebab itu janganlah di antara kamu ada yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Orang-orang yang demikian ada di dalam gereja. Bisa jadi ada di dalam gereja. Mereka mempromosikan pengajaran yang keliru, prinsip hidup atau praktek yang gak tahu dari mana asalnya. Dan melabelinya sebagai tindakan yang benar, alkitabiah, kebenaran. Dan contohnya banyak di YouTube. Kalau Bapak Ibu dengar pengkhotbah-pengkhotbah, hati-hati.
Karena mereka bisa menjadi ipuh, menjadi akar pahit yang merusak gereja, mengajarkan yang tidak benar, mengajarkan sesuatu yang sebenarnya adalah kota yang pertama tadi. Pusatnya cinta sama diri, bukan cinta sama Tuhan. Mengejar kenyamanan sendiri, bukan apa yang Tuhan senangi. Peringatan yang ketiga terkait dengan percabulan dan nafsu yang rendah, yang membuat banyak orang di dunia ini juga terlena. Contoh yang diberikan di pasal kita adalah Esau. Begitu laparnya dia sehabis berburu sampai dia mengabaikan hak kesulungannya demi semangkuk makanan, nafsu yang rendah. Dan ketika ia mencoba untuk mengambil kembali, merebut kembali hak kesulungan itu yang sudah dia berikan kepada adiknya Yakub, dia tidak bisa lagi. Kenapa? Karena fokusnya bukan repentance, pertobatan. Fokusnya adalah bagaimana saya bisa dapat hak kesulungan lagi. Dan untuk itu dia tidak bisa. Dia tidak dapat kesempatan lagi. Dia tidak menyesal, dia tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam satu insiden di bulan April tahun 99 di Amerika, ada satu remaja putri namanya Casey Bernal. Dia lagi belajar di perpustakaan, tiba-tiba ada 2 orang masuk dan menodongkan senjata otomatis ke kepalanya. Pertanyaan orang itu adalah, apakah engkau percaya kepada Allah? Ini remaja Bapak Ibu, high school, perempuan, lagi belajar di perpus, ditodong dan ditanya hal begitu. Menurut saksi yang melihat di situ, Casey diam sejenak, nggak tahu ngapain, doa mungkin, mikir mungkin. Kalau dia jawab apa, hasilnya apa. Tapi kemudian setelah diam sejenak, dengan lantang dan jelas dia bilang, yes, saya percaya sama Tuhan. Dan seketika itu juga pelatuk ditekan. Casey masuk keabadian bersama Allah yang ia percaya dan akui. Bapak Ibu, banyak yang tidak tahu latar belakang Casey. Casey pada tahun 99 khususnya di Amerika mengisi banyak hal, buku, majalah gitu. Tapi latar belakangnya remaja ini sebenarnya tidak beda dari 2 pembunuhnya. Penuh dengan amarah, akrab dengan upaya bunuh diri, sempat berencana membunuh guru yang dibencinya, bahkan sudah mendiskusikan dengan temannya lewat sebuah surat untuk membunuh orang tuanya sendiri. Casey adalah anak remaja yang penuh dengan kepahitan, amarah. Tapi surat itu dibaca oleh orang tuanya, syukur. Kemudian orang tuanya membawa dia ke youth group di gereja. Kurang lebih 2 tahun sebelum peristiwa ini, insiden penembakan ini, Casey menerima Kristus lewat sebuah retret, youth retreat. Ibu Casey menjelaskan dalam sebuah interview, Casey tidak mati tanggal 20 April. Ia telah mati bagi Kristus setiap hari selama 2 tahun. Itu yang membuatnya tidak bergeming menyambut kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti Casey, kita semua ada dalam perlombaan lari spiritual. Bedanya dia sudah selesai, kita belum, kita masih hidup semua. Apakah kita mau menanggapi kemurahan Kristus dengan mengucap syukur dan beribadah dalam hormat dan takut kepadanya? Kiranya kita terus menyerahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Maka itu membuktikan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami setiap minggu belajar dari kitab Ibrani dan kami bersyukur. Ada tantangan di sekitar kami, ada godaan, ada pilihan untuk kami mengabaikan Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak lagi setia. Tapi hari ini Bapa, kami bersyukur karena kami sudah diundang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup. Dan sebagai warga kerajaan Allah, kami mau hidup, mempersembahkan hidup kami, ibadah kami dalam kekudusan. Tolong kami Bapa, kami tahu dalam pergumulan, dalam kehidupan sosial, kadang gak mudah untuk menjadi pembawa damai. Kadang ada aja orang-orang yang menggelitik kami, menantang kami, menguji kesabaran kami. Tapi kami lewat firman hari ini, kami mau membuktikan kalau kami adalah warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bantu kami Bapa, di kantor, di keluarga, dalam persahabatan,
kami boleh menjadi pembawa damai. Dan tolong kami juga Bapa untuk boleh senantiasa hidup kudus. Kami tidak menjauh dari Tuhan. Kami tidak diisi dengan nafsu yang rendah. Kami mau tetap setia ikut Tuhan. Kami gak mau tengok kanan, tengok kiri. Kami mau setia Bapa. Tolong kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biar firman ini boleh terus menguatkan kami, menuntun kami, dan menopang kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.